Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kepaniteraan pengadilan yang beranggotakan satu Nurah Hamna Aisyah, yang kedua Mar'atun Haniah, yang ketiga saya sendiri Armit Masari. Pengertian kepaniteraan pengadilan. Panitera adalah pejabat pengadilan yang dalam struktural membantu pimpinan, yaitu pengadilan dan pimpinan di bidang kepaniteraan, serta menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim sidang untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang. Peran panitera yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Jabatan panitera terdapat di Pengadilan Lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, jabatan fungsional panitera di Pengadilan Lingkungan Mahkamah Agung diatur dalam undang-undang sesuai jenis peradilan. Dalam undang-undang diatur secara lebih rinci mulai dari tugas dan fungsi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di pengadilan tingkat pertama, banding atau kasasi. Tugas dan fungsi jabatan panitera di Mahkamah Konstitusi disinggung sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peran sebagai panitera yang pertama melaksanakan kegiatan kepaniteraan pengadilan setempat dengan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Yang kedua, menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan dan memberinya nomor registrasi perkara serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan. Yang ketiga, membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku. Yang keempat, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya acara sidang pengadilan. Yang kelima, melaksanakan putusan pengadilan. Yang keenam, menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya di kantor kepaniteraan tempatnya bertugas seperti berkas perkara, putusan, dokumen, akta-akta, buku daftar, uang pembayaran atau ongkos perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, dan barang-barang bukti perkara. Panitera muda dibagi menjadi dua. Yang pertama, panitera muda perdata dan panitera muda pidana. Tugas panitera muda perdata yang pertama, panitera muda perdata yang melakukan administrasi perkara, yang kedua mempersiapkan persidangan perkara, yang ketiga menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan masih terkait dengan perkara perdata. Sedangkan panitera muda pidana yang pertama melaksanakan administrasi perkara, yang kedua mempersiapkan persidangan perkara, yang ketiga menyimpan berkas perkara yang masih berjalan terkait dengan pidana dan barang bukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang panitera pengganti, lalu tugas panitera pengganti, dan kedudukan panitera. Sebelumnya, panitera pengganti adalah pegawai pengadilan yang bertugas mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara di pengadilan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan, dan menandatangani berita acara dan putusan. Kedua, melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat. Ketiga, membuat berita acara persidangan. Keempat, mengetik berita acara dan putusan dan menandatanganinya. Kelima, melaporkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. Keenam, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasi kepada panitera muda yang bersangkutan. Ketujuh, melaksanakan tugas-tugas sesuai Standard Operation Procedure atau SOP. Kedelapan, tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Tugas panitera pengganti MA. Pertama, melakukan pencatatan berkas perkara yang diterima dari panitera muda, lalu mengetik konsep putusan hasil musyawarah majelis yang akan diucapkan,
lalu menyampaikan putusan yang telah selesai diketik untuk diteliti dan diperiksa atau koreksi oleh hakim pembaca pertama, lalu melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim Agung. Dan kedudukan panitera sendiri, panitera pengadilan dipimpin oleh kedudukan panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan atau aktivitas panitera harus dipertanggungjawabkan kepada ketua pengadilan. Lalu kepaniteraan pengadilan dipimpin oleh seorang panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris, sehingga panitera juga menjadi pimpinan pada kesekretariatan pengadilan. Masing-masing dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Dengan kedudukan seperti itu, maka hubungan antara panitera dengan ketua pengadilan berada dalam hubungan garis lurus atau linear atau garis komando, di mana seluruh ketetapan ketua dilaksanakan oleh panitera. Tentu saja seorang panitera harus mampu menjadi konseptor sekaligus pekerja karena ia sejatinya merupakan agen perubahan di sebuah pengadilan. Oke, pembahasan yang terakhir itu ada kode etik panitera dan jurusita, di mana kode etik panitera dan jurusita ini dibuat untuk menjaga kehormatan, martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang panitera dan jurusita yang memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakan. Ini berdasarkan Perpu yang berlaku Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian, Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita itu dapat merekomendasikan sanksi bagi panitera dan jurusita yang melanggar kode etik sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 setelah didengar pembelajarannya di hadapan Dewan Kehormatan panitera dan jurusita. Yang pertama, kemudian untuk yang kedua, pemeriksaan terhadap panitera dan jurusita yang dituduh melanggar sanksi, melanggar kode etik yang dilakukan itu secara tertutup. Kemudian pemeriksaan harus memberikan seluas-luasnya kepada panitera dan jurusita yang dipaksa untuk melakukan pembelaan diri. Selanjutnya, pembelaan itu dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk organisasi IPAPSI pusat. Kemudian hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan Panitera dan jurusita yang diperiksa. Kemudian keputusan diambil itu sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam persidangan. Dan terakhir, kode etik ini itu mulai berlaku sejak disahkan oleh pengurus Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia Pusat. Kemudian yang terakhir itu ada sikap panitera dan jurusita terhadap ketua majelis. Yang pertama itu panitera dan jurusita wajib membantu majelis hakim baik dalam mendampingi sidang, melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan maupun memberi bantuan sarana dan prasarana persidangan. Kemudian yang kedua, itu panitera wajib membuat berita acara persidangan dengan teliti dan seksama sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan. Kemudian yang ketiga, itu jurusita wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan dan menuangkannya dalam berita acara atau relas. Yang terakhir itu panitera wajib membuat jadwal sidang dan membuat laporan hasil persidangan tersebut dan menyerahkannya kepada petugas register. Terima kasih.
Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk kritik dan saran silakan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.